Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang insyaallah barokah ini, karena di hari Senin dan Kamis Allah naikkan amal-amal ibadah kita untuk ditampakkan di hadapan Allah. Maka berusaha bukan hanya di setiap Senin dan Kamis sebenarnya untuk melakukan kebaikan, tetapi di hari ini juga bagaimana kita ingin ketika Allah melihat amal kita dalam keadaan terbaik. Yang dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa, silahkan berpuasa. Yang tidak dimudahkan untuk berpuasa, karena mungkin ada orang yang mudahnya buat sedekah gitu ya, maka sedekah juga sedekah yang terbaik. Ada orang mungkin gak bisa untuk sedekah di hari Kamis dengan rutin, tapi coba cari amalan lain. Oh, aku mudah untuk tahajud, konsisten kan. Jadi Allah itu memberikan kepada kita amal sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha qassamal arzaq qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi rizki sebagaimana Allah juga membagi amal gitu. Jadi kalau rizki itu ada kadarnya masing-masing, yang gak setiap orang dikasih rizki yang sama, maka amal pun begitu. Gak setiap orang dimudahkan untuk melakukan amal yang sama dengan orang lain. Maka cari amal-amal terbaik kita dan konsistenkan di situ, maka kelak mudah-mudahan ya dengan amal itu Allah panggil kita di antara pintu surga, bisa untuk memanggil kita disebabkan kita merutinkan amal tersebut. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti perjuangan beliau, mengikuti apa yang menjadi sunnahnya, dan kita ketika mencintai Rasul ini, ketika sabda Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu bersama dengan yang dicintainya, maka pastikan hari ini kita cintanya sama siapa. Kalau kemudian kita cintanya sama Nabi, tidak mungkin cinta itu hanya sekedar bisa mengatakan I love you. Tapi bagaimana kalimat I love you pun harus ada buktinya. Malah isone ngomong tok, kan begitu. Banyak orang yang gak percaya. Suami kita mungkin Allah cinta-cinta buktinya yo gitu ya. Maka cinta itu butuh pembuktian. Kita pun cinta kepada Nabi, buktinya apa? Bukan kemudian dengan ritual-ritual yang justru keluar dari tuntunan, tapi bagaimana bukti cinta Nabi adalah dengan mengikuti sunnahnya. Maka pastikan hari ini kita mengikuti sunnah Nabi, bukan hanya berpikir aku kalau ngelakuin ini aku itu pahala, neng nek ora kan yo rapopo toh. Bukan lagi begitu berpikirnya ya. Sunnah itu bukti cinta ya. Kenapa kok Rasulullah aja bukti syukur, bukti cinta adalah dengan banyak beribadah, maka kita pun bukti bersyukur, bukti cinta dengan banyak mengamalkan apa yang menjadi ibadah dan sunnah-sunnah Nabi. Maka bagaimana kita mau cinta kalau kita gak kenal? Kalau dalam pepatah lain, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita hari ini bilang tak kenal maka tak aruf gitu ya. Tak kenal maka tak aruf. Kalau gak kenal ya kenalan. Kalau misalkan gak kenalan ya kan gak kenal-kenal nanti. Maka kita berkenalan dengan keluarga Nabi. Ini salah satu cara untuk kita semakin mencintai beliau. Maka saya masih membahas lumayan panjang kisah tentang Ibunda Khadijah binti Khuwailid, dan saya belum selesai dari membahasnya karena tentu membahas tentang beliau, bahasan yang menguras air mata, bagaimana pengorbanan ya Ibunda Khadijah. Kita kalau mengenal beliau, istri-istri Nabi, itu usahakan dengan nama bintinya ya, karena memang salah satu cara kita di dalam Islam adalah menjaga nasab. Nah makanya penting itu diberikan anak itu dikasih nasab bapaknya, karena kebanyakan sekarang tuh malu kalau pakai nama bapaknya, karena mungkin nama bapaknya Deso gitu, terus akhirnya kalau
ngasih nama bapaknya cuma disingkat tok gitu ya, S. Siapa? Suyono misalkan gitu ya, tapi S-nya siapa? Suyono. Gitu. Itu ada misalkan anak murid saya gitu. Siapa nama depannya bagus, belakangnya nama bapaknya orang Jawa soalnya. Nah, maksudnya jangan sampai anak kita tidak bangga dengan nama ayahnya sendiri, karena juga salah satu sunnah Rasul adalah menjaga nasab. Nah, maka Khadijah itu kita sebut Ibunda Khadijah binti Khuwailid dengan memiliki beliau kunyah atau julukan Khadijah At-Thahirah gitu ya. Nah, Ibunda Khadijah itu terkenal sebutannya dengan wanita yang suci. Menjadi salah satu keutamaan beliau adalah khairun nisa'il alam, sebaik-baik wanita dunia, atau di dalam redaksi hadis yang lain khairun nisa'i ahlil jannah, sebaik-baik wanita penghuni surga. Berdasarkan urut kelahirannya adalah Asiyah binti ayo ibu, baru belajar nasab yo. Asiyah binti kok Abu Bakar, itu Aisyah. 4 terbaik wanita di dunia ya, yang termasuk wanita penghuni surga. Salah satunya yang pertama adalah istrinya Fir'aun, bukan Aisyah ya, tapi Asiyah. Nah, jangan salah, jangan kebalik antara Aisyah sama Asiyah, berbeda. Kalau namanya Asiyah ya, jadi tidak harus nama itu ada arti gitu ya. Jadi kayak Ibrahim artinya apa? Ya itu nama nabi saja. Jadi boleh kita diantaranya memberikan nama meskipun nggak tahu artinya apa, tapi menjadi nama para ulama salafus shalih, para anbiya, itu termasuk sunnah yang kita berikan kepada anak. Jadi namanya adalah Asiyah binti Muzahim. Iya, Asiyah binti Muzahim. Ini yang pertama karena didasarkan dari urutan lahirnya. Yang kedua ada Maryam binti Imran. Yang ketiga ada Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat ada Fatimah binti Muhammad binti Rasulillah. Jadi 4 ini karakter wanita terbaik di dunia, wanita penghuni surga. Ternyata kalau kita lihat ini, Allah itu betapa adilnya, sampai setiap contoh gitu ya dari orang-orang terdahulu itu bisa jadi loh ada kehidupan yang kita jalani sekarang. Contoh misalkan gini, kadang orang merasa bahwa kita itu masuk surga bisanya tergantung suaminya siapa gitu ya. Kalau suaminya baik, insya Allah bisa ngebimbing istrinya juga jadi baik, bisa jadi penghuni surga. Apakah keterbatasan seorang wanita penghuni surga pada suami yang juga solih? Apakah suami yang solih itu bisa membawa kita ke surga? Iya. Tapi apakah satu-satunya yang membuat istri masuk surga adalah harus punya suami solih? Tidak, gitu ya. Jadi ibu pengen punya suami solih? Pengen. Penting gak suami soleh? Penting. Tapi Asiyah suaminya siapa? Fir'aun. Bisa jadi penghuni surga gak? Bisa. Berarti suami soleh penting gak? Lah kan Asiyah suaminya Fir'aun ya. Jadi penting gak punya suami solih? Oh tetap penting ya. Nah tapi bagaimana rumus aslinya adalah at-thayyibin lit-thayyibat, al-khabithin lil-khabithat. Memang itu rumus gitu ya. Kalau orang baik dapatnya ya wanita baik dapat laki-laki baik, laki-laki yang buruk dapat wanita buruk. Itu rumus secara umum saja. Tapi terkadang ada yang di luar dari rumus kan gitu. Kalau misalkan kita lagi diuji sama suami, kok iso yo eto eko yo ngono, padahal bojone ki solihah luar biasa. Ya Allah, suaminya loh udah tukang selingkuh, sukanya judi, minuman keras. Katanya jodoh itu refleksi dari diri kita. Ya itu berarti di luar daripada rumus yang biasanya terjadi. Tapi bukan berarti nggak ada yang bisa kita pelajari dari sirah. Oh lihat kalau kita lagi ujiannya di suami, lihat bagaimana kisahnya antara Ibunda Asiyah dengan Fir'aun. Apa sih yang bisa membuat beliau akhirnya menjadi penghuni surga meskipun bersuamikan tidak solih. Nah, itu contoh pertama. Yang kedua, Maryam binti Imran. Siapa suaminya? Gak ada. Berarti makin gak penting punya suami soleh. Karena ternyata yang gak punya suami aja bisa jadi
wanita penghuni surga. Nah, maka kita ngelihat, oh berarti hari ini yang masih jomblo gitu ya, jadilah jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Atau katanya jovisa kalau anak muda sekarang, jomblo visabilillah. Sekarang tuh ya aneh-aneh aja ya istilahnya. Artinya buat yang hari ini belum Allah berikan jodoh, jangan terus risau. Pokoknya aku udah umur 30 sekian, wes piye carane sak tekone yo wes. Gitu ya. Kan akhirnya ada orang yang lebih memilih menyerah siapapun yang datang karena nginget umur diterima. Padahal tidak mesti menjanjikan bahwa kalau kita pengen masuk surga bukan tergantung kepada suami. Makanya nanti yang belum punya suami, lihat bagaimana karakternya Ibunda Maryam binti Imran. Tapi tentu kita juga pengen seperti pasangan yang ideal, layaknya Ibunda Khadijah dengan Rasulullah. Kita pengen seperti Fatimah dengan Ali, yang disebutkan bahwa mereka pun dari sejak kecil sudah memendam perasaan. Kalau bahasa anak mudanya, bahkan setan pun nggak tahu tentang perasaan mereka gitu ya, saking memendamnya perasaan itu. Nah, itu kita bisa pelajari satu persatu sirah mereka. Maka hari ini kita belajar terlebih dahulu tentang Ibunda Khadijah binti Khuwailid yang Rasulullah nikahi di usia 40 tahun, yang terkenal dengan sosok wanita yang at-tahirah, wanita yang suci. Seorang wanita yang mengorbankan jiwa harta raga untuk bukan hanya suami tetapi juga untuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana beliau di usia 40 tahun dinikahi Rasul dan meninggal di usia 65 tahun. Jadi menghabiskan masa bersama dengan Rasulullah 25 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitungan dulu secara matematika, Rasulullah itu sampai dengan meninggal usianya 63 gitu ya. Bersama dengan Khadijah 25 tahun. Berarti 13 tahun yang dilewati Rasulullah bersama dengan ke-9 istri yang hidup dalam masa bersamaan. Berarti bisa nggak dibandingkan bagaimana cintanya Rasul kepada Khadijah selama 25 tahun dengan cintanya Rasul kepada 9 orang istri yang 13 tahun ini dibagi 9 ibaratnya? Nggak bisa. Jadi sampai kapanpun Khadijah nggak akan pernah digantikan oleh wanita manapun. Sekalipun ketika ditanya oleh para sahabat, istri manakah yang paling kau cintai ya Rasul? Yang masih hidup tentu jawabannya adalah Aisyah. Tapi tentu Aisyah pun bisa dibilang cemburu besar kepada Khadijah. Bahkan Khadijah itu tidak pernah dilihatnya ketika Aisyah sudah lahir. Jadi Aisyah itu selama hidup gak pernah melihat Khadijah, tapi bisa sampai punya kecemburuan yang tinggi kepada Ibunda Khadijah. Maka Khadijah menemani Rasulullah sejak sebelum diutus menjadi seorang nabi. Dulu kita sudah pernah sampaikan kisahnya, bagaimana kemudian Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian beliau diajak ke pamannya yang namanya siapa Bu? Masih ingat? Nah, lupa toh. Pamannya Khadijah, Warokoh bin Naufal ya. Jadi ketika Rasulullah dalam 1 tahun itu ada waktu sekitar 1 bulan beliau tahannuts atau beribadah di Gua Hiro. Nah, ini Gua Hiro kalau kemudian sekarang Arab Saudi itu sudah menjadikan sebagai destinasi wisata ya di kalangan Mekah, Madinah dan sekitarnya. Jadi kalau dulu ibu naik ke Gua Hiro itu sekali jalan buat sampai ke guanya, perjalanan naik pakai kaki 1,5 jam, turun juga 1,5 jam, jadi total 3 jam. Sekarang sudah mulai akan dibangun telefrik atau kereta gantung yang nanti ibu naik kereta gantung sejalan plung gitu langsung sampai Gua Hiro. Nah, tapi sebelum telefrik itu dibangun, di bawahnya Jabal Thur. Jadi Gua Hiro itu ada di Jabal Thur namanya ya. Di Jabal Thur ini di bawahnya ada Museum Wahyu. Jadi nanti ibu bisa melihat bagaimana replika Gua Hiro ada di dalam Museum Wahyu. Nanti dibikin persis dan mirip dengan Gua Hiro asli. Kalau kemudian kita masuk, kalau orang Indonesia itu sekitar 5 orang muat ke Gua Hiro. Tapi kalau orang Arab karena badannya tinggi besar, itu paling cuma 3 aja muatnya. Kalau kemudian dikonversi bagaimana tinggi Rasulullah menurut para ulama, sekitar 190 cm. Itu tingginya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu hampir 2 meter Bu tingginya. Ya kita kebanyakan kan 150 ya. Nah, jadi kalau orang Arab sekitar 3 orang saja yang bisa masuk ke Gua Hiro. Maka yang dilakukan Rasulullah adalah bertahanus di Gua Hiro,
memikirkan. Jadi kalau ngelihat dari lokasinya, memang di atas dalam Gua Hiro atau di gunung di Jabal Tur itu benar-benar dari atas bisa melihat semua keadaan Mekah gitu ya. Sehingga yang dilakukan Rasulullah adalah memikirkan apa yang terjadi dengan kaumnya, kenapa mereka menyembah berhala, kemudian siapa yang menciptakan alam raya. Karena jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi salam itu sekitar ada masa fatrah sekitar 400-an tahun jaraknya. Jadi memang antara 400 tahun itu terputus wahyu, karena setelah Nabi Isa baru Nabi Muhammad gitu ya. Tapi tidak perlu kemudian kita perdebatkan bagaimana dengan orang tuanya Nabi Muhammad, apakah masuk surga atau masuk neraka, karena banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada yang mengatakan, oh itu kan masa fatroh, masa belum diutusnya Rasul, sehingga diampuni dosanya. Ada kemudian yang mengatakan ketika dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, di manakah ibumu berada?" Maka Rasul mengatakan, "Ibumu dan ibuku berada di dalam neraka." Itu salah satu sabda Rasulullah. Tapi memang di dalam hadis yang lain ada yang menyebutkan bahwa salah satu keistimewaan Allah yang diberikan keistimewaan Rasul yang diberikan oleh Allah, Rasul itu nanti diberikan keistimewaan dengan ibunya itu dibangkitkan kembali, kemudian bersyahadat dulu, baru kemudian diwafatkan lagi. Ini salah satu keistimewaan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya begini, nggak perlu kita perdebatkan antara masuk surga apa masuk neraka. Dan kalaupun kita tahu tentang hal itu juga nggak menambah keimanan gitu ya. Kalau kita nggak tahu itu juga tidak membuat kita berdosa, maka sikap ulama adalah tawakuf. Jadi tawakuf itu diem saja, tidak memperdebatkan. Nah makanya ibu-ibu kalau sudah berbicara tentang sirah mentok gitu ya, atau berbicara tentang Allah, siapa yang menciptakan Allah? Terus yang menciptakan alam siapa? Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Ya sudah, tawakuf saja. Itu justru akan mendekatkan kita kepada kekufuran nanti. Nah maka kisah ketika kemudian sudah diberikan wahyu pertama turun. Kemudian Rasulullah dibawa ya oleh istrinya Khadijah ke pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, di mana nanti Waraqah bin Naufal menceritakan bahwa ini akan menjadi nabi akhir zaman yang memang sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya pernah sedikit review. Jadi Nabi Muhammad itu nabi terakhir yang memang sudah dinanti kedatangan dan kelahirannya oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita bedah dulu antara dua silsilah ini, Nabi Muhammad itu jalurnya dari Nabi Isa alaihi salam yang merujuknya kepada Nabi Ismail, kemudian ke Nabi Ibrahim gitu ya. Sedangkan Nabi Musa yang pengikutnya menjadi orang-orang Yahudi naik ke atas itu ke jalurnya Nabi Ishak alaihi salam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dari Nabi Ishak nanti kepada Nabi Dawud, Yakub, Yusuf, Ayub, baru kemudian ke Nabi Musa sampai terputus di situ ya, diberikan kitab Taurat. Sedangkan Nabi Isa kemudian kepada Nabi Muhammad, maka pengikutnya Nabi Isa menjadi orang-orang Nasrani dengan diberikan kitab kepada mereka berupa Injil. Nah, dari orang-orang Yahudi, mereka menanti kedatangan Nabi terakhir karena memang di kitab mereka sudah dikasih tahu bahwa nanti Nabi terakhir ini lahir di sekitar Gurun Paran. Jadi Gurun Paran itu ada di daerah Arab Saudi, di daerah Mekah. Maka mereka orang-orang Yahudi itu yang mereka banyak ada di Palestina, banyak yang akhirnya hijrah ke kawasan Mekah dan Madinah, sekitaran Jazirah Arab. Makanya nanti ada dua kubu besar dari bangsa Yahudi namanya Bani Nadir, Qainuqa gitu ya, yang Quraidah, yang ini memang orang-orang Yahudi. Nah dari mana ke orang Yahudi bisa ada di Madinah? Kan itu tadi mereka menanti gitu ya kelahiran Nabi terakhir. Makanya pada saat perjalanan Nabi sebelum diutus menjadi seorang Rasul, saat ikut kafilah pamannya berdagang ke negeri Syam, di tengah jalan dihadang sama seorang pendeta. Masih ingat namanya siapa? Buhairah. Ya, ada yang mengatakan Bahira, ada yang mengatakan Buhairah. Maka diberikan kabar bahwa ini ponakanmu akan menjadi nabi akhir zaman. Segera pulang karena bisa jadi orang Yahudi nanti mereka ngeliat dan tahu ini nabi terakhir dibunuh karena mereka nggak mau.
Nabi terakhir itu lahir dari kalangan orang Arab. Mereka itu pengennya nabi terakhir ya dari keturunan kami, Bani Israel gitu ya. Singkat cerita, ketika perjalanan Rasulullah pulang, waktu itu masih umur belasan tahun ya, pulang kembali ke Mekah, kemudian akhirnya menikah dengan Khadijah, kemudian sampai akhirnya ada peristiwa dengan Waraqah bin Naufal. Disitulah mulai turun wahyu secara perlahan. Jadi wahyu itu turun selama masa. Jadi Al-Quran itu turunnya sekaligus apa berangsur-angsur? Berangsur-angsur ya. Nah, jadi Al-Quran itu turunnya kapan? Turunnya Al-Quran kapan? 17 Ramadan yang diperingati nuzulul Quran. Coba ayat pertama surat Al-Qadar gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar 17 Ramadan bukan? Bukan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bahkan di malam-malam yang ganjil. Berarti ya bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu turunnya bukan di Nuzulul Quran, bukan di 17 Ramadan, melainkan di Lailatul Qadar. Nah, Al-Quran itu diturunkan bukan berangsur-angsur, tapi sekaligus, tapi dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Pada saat kapan? Lailatul Qadar. Barulah pada saat malam Lailatul Qadar yang diturunkan ke dada Rasulullah, diturunkan kepada umat manusia, itu berangsur-angsur selama 23 tahun gitu ya. Jadi pertama diturunkan sekaligus di Lailatul Qadar 30 juz. 30 juz ini berangsur-angsur baru diturunkan kepada Rasulullah. Nah, ketika kemudian ayat pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, disinilah kemudian yang disebutkan oleh Waraqah bin Naufal, inilah An-Namus ataupun malaikat Jibril yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka sejak saat itulah kemudian Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama ke keluarganya dulu, Khadijah lah menjadi orang yang pertama kali beriman di antara semua kalangan. Baru kemudian nanti dari anak kecil ada Ali bin Abi Thalib. Baru nanti dari kalangan orang dewasa yang pertama beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Rasulullah ketika mulai menyebarkan dakwahnya sampai di masa 3 tahun itu masih sembunyi-sembunyi ya. Baru setelah 3 tahun turunlah nanti surat Al-Mudaththir yang menjelaskan bahwa kum fa'andir, bangun dan berilah peringatan. Maka disinilah dimulai dakwah Rasul secara terang-terangan. Jadi ketika dakwah Rasul secara terang-terangan, maka seluruh orang-orang kafir di Mekah mulai memusuhi Rasulullah. Maka kita ambil nih sebuah hikmah bahwa hari ini ketika orang banyak gak suka sama kita, menentang dakwah kita, pastikan kita berada di atas kebenaran. Tapi jangan sampai orang membenci kita karena akhlak kita yang buruk. Karena Rasul sebelum berdakwah, siapa yang gak suka sama Rasul? Semua orang menyanjung, semua orang mengatakan Muhammad orang yang terpuji, Al-Amin yang dipercaya. Bahkan mereka kalau jual beli, kalau bukan Rasulullah yang datang, kalau bukan Muhammad yang datang, maka mereka pun nunggu yang datang yang jualan Muhammad. Seterpercaya itu. Tapi begitu Rasul memulai dakwahnya, semua orang berbalik memusuhi. Tapi dimusuhi bukan karena julid, bukan karena iri dengki, tapi karena beliau di atas kebenaran. Itulah bagaimana dakwah itu tantangannya luar biasa. Jadi kalau hari ini ibu nyampein kebenaran kok wakes yang anyel, ya memang seperti itulah fitrahnya dakwah ya. Tapi jangan sampai orang benci sama kita karena kita sudah hijrah. Iya, hijrah saiki opo-opo dadi kabeh mlebu neraka. Jarene, gitu ya. Jangan begitu. Pastikan bahwa kita tetap bisa memberikan kenyamanan terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Maka Rasulullah pertama kali berdakwah dengan naik ke atas bukit Sofa, yang kemarin saya ceritakan, kemarin saya berkisah tentang bagaimana Abu Lahab gitu ya. Jadi Islam itu ingin membalik semua yang baik di luar agama Islam, kalau di agama Islam jadi buruk. Contoh, Abu Lahab. Lahab itu artinya kalau di dalam Al-Quran api yang menyala-nyala. Padahal aslinya Lahab itu guanteng banget gitu ya. Guanteng, kueren, kece, wes pokoknya pol-polan wapi itu namanya Lahab. Jadi orang Arab itu biasanya menggunakan kata abu untuk sesuatu yang sifatnya lebih berlebihan. Maka disebut Abi Lahab. Abu Lahab itu bapak
kegantengan. Nah, bapak sing paling ganteng gitu ya. Tapi Allah ingin membalik kita bahwa yang ganteng, yang baik, kalau dia tidak muslim, ya nggak ada artinya. Maka digantilah lahap itu menjadi api yang menyala-nyala. Kemarin saya kisahkan bagaimana kisah tentang Abu Lahab dan kedua putranya. Masih ingat namanya siapa? Ikrimah, nanti anaknya Abu Jahal. Siapa yang menikah dengan putri Rasulullah? Saya tanya dulu deh. Putra putri Rasulullah total ada berapa? Semua. Anaknya Rasul tuh berapa? Semua 7. Berapa laki-laki? Ayo, katanya cinta Rasul, harus mudeng keluarganya loh ya. Berapa laki-laki? 3. Perempuan 4. Sekarang laki-laki dulu. Yang 3 laki-laki ini namanya siapa? Qasim 2. Abdullah 3. Ibrahim. Kemudian 4 perempuan. 1 Fatimah yang paling kecil. 1 Zainab. 2 Ruqayyah. 3 Ummu Kulthum. 4 Fatimah. Dari 7 anak Rasulullah, yang dengan Khadijah berapa? Berapa anak Khadijah dengan Rasul? 6. 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang 1 yang bukan anaknya Khadijah siapa? Ibrahim. Jadi Ibrahim itu anak dari Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita berkebangsaan Israel dari Mesir gitu ya, seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Maka dulu yang namanya budak itu kan kayak barang, boleh dijual belikan, bahkan budak itu jadi warisan. Sehingga ketika budak itu melahirkan anak tuannya itu tidak haram dan bukan terhitung zina. Maka Rasulullah memiliki anak dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim, dalam statusnya masih menjadi budak. Maka seorang budak ketika melahirkan anak tuannya berubah dari hamba sahaya menjadi merdeka. Maka Maria Al-Qibtiyah itu terangkat kastanya dari budak jadi manusia merdeka dengan kelahiran Ibrahim. Barulah setelah Maria menjadi wanita yang merdeka dinikahi oleh Rasulullah gitu ya. Nah 6 ini hanya dari ibunda Khadijah. Kita bayangin loh, Khadijah itu dinikahi usia 40, meninggal usia 65 tahun. Berarti 25 tahun ngelahirin 6 orang anak. Dan pertama kali ngelahirin sama Rasul itu usia 40 tahun. Makanya salah satu keistimewaan Khadijah adalah bisa memberikan Rasul keturunan di saat yang lain seperti Aisyah pun yang dinikahi usia 7 tahun. Aisyah itu ketika Aisyah dinikahi usia 7 tahun beliau belum haid. Jadi memang di dalam Islam tidak ada kewajiban untuk akil balik sebagai syarat pernikahan. Maka ketika usia 7 tahun dinikahi belum akil balik, baru nanti bersama dan berkumpul dengan suami setelah usia akil balik di usia 9 tahun. Maka 9 tahun menjadi usia yang dipakai oleh ulama fikih untuk mengambil dalil bahwa wanita paling minimal dapat haid di usia 9 tahun. Kalau di bawah 9 tahun mengeluarkan darah tidak dihukumi sebagai darah haid dan dihukumi sebagai darah istihadhah. Itu rujukannya kepada yang terjadi pada istri-istri Nabi ya. Nah, jadi dari 6 orang anak ini 4 perempuan, 2 laki-laki yang dari Khadijah. Tapi ketiga anak laki-laki Rasulullah semuanya meninggal di usia menyusui. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan sirah mereka di usia dewasa. Berarti dalam usia 2 tahun Allah sudah wafatkan mereka. Ada sebuah peristiwa besar yang nanti akan diberikan oleh Allah di balik hikmah kematian anak-anak laki-laki Rasulullah. Di antaranya juga Rasulullah tidak ingin nanti anak-anaknya dikultuskan. Kalau kita lihat sekarang bagaimana Ali bin Abi Thalib ibaratnya menantu saja, kemudian pengikutnya menjadi Syiah gitu ya. Bukan pengikutnya Ali sebenarnya, tetapi mereka yang terlalu mengagungkan Ali, Ahlul Bait, akhirnya menjadi sebuah kelompok yang kita hukumi sebagai kelompok yang sesat. Apalagi kalau ada anak laki-lakinya Rasulullah. Dan ini juga menjadi dalil juga bahwa yang punya anak perempuan minim 3 dan kesemuanya solihah, tidak ada jaminan bagi orang tuanya selain surga. Karena betapa beratnya mendidik anak perempuan jauh lebih sulit daripada mendidik anak-anak laki-laki ya. Makanya Rasulullah jadi ikon dulu
buat mendidik anak-anak perempuan. Maka keempat anak perempuan Rasulullah ini yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Fatimah. Fatimah itu disebutkan dalam sejarah karakteristiknya mulai dari cara berjalan, cara berbicara, postur tubuh, bagaimana tegapnya badan beliau itu mirip banget sama Rasulullah. Bahkan orang tuh kalau melihat Fatimah ini Rasulullah cuma versi perempuannya gitu ya. Dan anak yang paling dicintai oleh Rasulullah di antara keempatnya adalah Fatimah. Di detik-detik kematiannya Rasulullah ketika sudah terbaring lemah, beliau sudah dalam kondisi sakit, Rasulullah kemudian berkata kepada Fatimah yang mulai menangis sesenggukan. Rasul mengisyaratkan, kemarilah anakku, kemarilah anakku. Kemudian telinganya didekatkan kepada mulutnya Rasulullah. Dengan Rasul mengatakan, la karba ba'dal yaum, tidak ada lagi kesulitan setelah ini anakku. Tidak ada lagi penderitaan yang akan dialami oleh ayahmu. Gak ada lagi rasa sakit, gak ada lagi yang mengganggu, gak ada lagi yang kemudian menentang dakwah ini, wahai anakku. Disitulah kemudian Fatimah menangis. Berarti masa bersama dengan ayahnya sudah semakin ajalnya ayahnya telah dekat. Maka ketika Fatimah menangis, Rasul memberikan isyarat kemarilah lagi. Maka Fatimah kemudian mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah. Disitulah kemudian Fatimah tersenyum karena Rasul membisikkan, nanti dari ahlul baitku, dari keturunanku yang paling cepat menyusul aku adalah engkau. Maka Fatimah pun tersenyum karena sebentar lagi perjumpaan kembali dengan ayahnya. Dan Fatimah meninggal di usia sangat muda, 29 tahun, dengan melahirkan dua anak, Hasan dan Husain. Sepeninggal Fatimah nanti Ali bin Abi Thalib memiliki 4 orang istri dan 19 budak wanita. Dan disebutkan dalam sejarah Ali itu pernikahan dengan keempat wanita dan budak-budak ini ada sekitar 30-an anak keturunannya. Tapi yang terkenal memang dari Fatimah yaitu Hasan dan Husain. Maka kita kilas balik setelah kemarin kita berbicara tentang kedua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum, di mana dinikahkan dengan kedua putra dari Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah gitu ya, yang akhirnya meninggalnya dimakan oleh serigala karena ketika mereka mengembalikan putri Rasulullah diceraikan dengan keadaan tidak baik, bahkan meludahi Rasulullah. Disitulah kemudian Rasul berdoa untuk menjadikan mereka sebagai santapan dari singa-singanya Allah, dan Allah kabulkan doanya Rasul. Jadi kita berbicara tentang putra-putri Rasulullah yang jumlahnya 4 itu. Kemudian Zainab, kemarin sedikit kita kisahkan bagaimana beliau menikah dengan seorang laki-laki namanya adalah Abul As bin Abi Rabi'. Abul As ini masih menjadi kafir ketika dinikahi oleh Zainab, sampai akhirnya nanti tertawan pada saat perang Badar. Kemudian Rasulullah diberikan tebusan oleh Zainab berupa kalung yang menjadi hadiah dari Ibunda Khadijah kepada dirinya. Disitulah Rasulullah kemudian menangis dengan mengatakan, maukah kalian mengembalikan kalungnya dan membebaskan suaminya Zainab tanpa ada tebusan? Dan mereka mengatakan, baik ya Rasulullah, kami akan lakukan tersebut. Maka kilas balik kepada kehidupan Rasulullah ketika masih di Mekah. Saat kemudian yang tadinya dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah mulai dakwah secara terang-terangan. Rasul naik ke atas bukit Sofa, kemudian mengatakan, wahai seluruh penghuni Mekah, percayakah kalian kalau aku katakan kepada kalian di balik bukit ini ada sekelompok penunggang-penunggang kuda yang siap untuk memanah kalian? Percaya, mereka katakan begitu. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, kalau begitu aku adalah utusan Allah yang mengajarkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi dari kesyirikan. Disitulah kemudian seorang laki-laki yang tampan datang dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka kamu Muhammad, cuma karena hal ini saja kamu mengumpulkan kami. Maka sejak saat itulah dakwah Rasul semakin ditentang. Penyiksaan-penyiksaan kepada kaum muslimin semakin terbuka lebar. Di antaranya adalah keluarganya Yasir, ya, di mana Yasir bin Amr, beliau adalah sebenarnya pelayan dari sebuah kabilah namanya Bani Makhzum. Yasir bin Amr ini punya seorang istri namanya Sumayyah.
Kemudian mereka disiksa, diikat, kemudian di atas padang pasir, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Bahkan kemudian mereka sampai Sumayyah yang terkenal dengan sebutan awwalu syahidatin fil Islam, syahidah pertama di dalam Islam, itu ditombak dari kemaluan sampai tembus ke kepala. Sumayyah, ya. Inilah wanita pertama yang syahid di dalam Islam karena meneguhkan keislamannya. Maka kemudian penyiksaan kepada mereka tidak berhenti, namun Rasulullah tidak bisa berbuat banyak karena Rasul masih dilindungi oleh paman-pamannya yang mereka memang dari kepala-kepala suku. Tapi sahabat-sahabat yang lain yang nggak punya keluarga, yang nggak punya backingan, mereka disiksa. Maka akhirnya Rasulullah melihat di sana ada sebuah negeri yang bernama Habasyah atau negeri yang disebut sekarang namanya Ethiopia, di mana terdapat raja yang tidak mendolimi siapapun walaupun agamanya Nasrani, tapi membiarkan siapapun yang memeluk agama selain Nasrani di sana dibiarkan untuk beribadah. Maka beramai-ramailah. Pertama mulai dari 10 orang dulu yang berhijrah ke Habasyah. Di antaranya adalah putri Rasulullah Utsman bin Affan dan juga Ruqayyah. Jadi sepeninggal dari Rasulullah datang Abu Lahab membawa Utbah dan Utaibah menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka setelah perceraian itu putrinya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Makanya nanti Utsman bin Affan terkenal dengan sebutan Dzunnurain gitu ya. Kalau kita belajar sedikit-sedikit lagi bahwa sahabat-sahabat itu memiliki julukan-julukan. Nah, julukan untuk Utsman bin Affan adalah Dzunnuraini, yang memiliki dua cahaya. Karena ketika kemudian Ruqayyah meninggal dunia, kemudian Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan adiknya, yaitu Ummu Kulsum. Maka disebut dua cahaya karena beliau menikah dengan kedua putri Rasulullah. Maka nanti ketika Ummu Kulsum pun meninggal dunia, maka Rasul mengatakan, wahai Utsman, seandainya aku masih punya anak perempuan lagi, maka akan aku nikahkan semuanya denganmu. Karena sudah tidak ada lagi anak perempuan Rasulullah yang tersisa, karena Fatimah sudah menikah, Zainab sudah menikah. Maka istri Rasulullah yang bernama Ruqayyah ini ketika kemudian ikut berhijrah bersama dengan Utsman ke Habasyah, termasuk ke dalam generasi pertama dari 10 orang yang pergi ke sana. Mereka di sana bisa beribadah dengan baik dan tidak diganggu oleh Raja Najasyi. Tapi kaum muslimin yang ada di Mekah, mereka masih tetap diintimidasi. Maka berlanjutlah nanti, semakin banyak orang yang memeluk Islam, semakin besar pula kebencian orang-orang kafir Mekah, sampai akhirnya mereka sepakat. Jadi mereka itu berusaha untuk membunuh Rasul tapi tidak berhasil. Mereka sampai akhirnya punya satu ide. Jadi mereka berkumpul, mereka tuh punya tempat buat memutuskan perkara, namanya adalah Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu apa sih? Tempat ngumpulnya mereka. Jadi mereka berkumpul di Darun Nadwah, kemudian mereka punya ide, gimana ya kalau kita bunuh Muhammad. Tapi caranya gimana? Dia itu kan pentolannya kuat-kuat ini, ya, Bani Hashim, Abdul Muthalib, itu kabilah-kabilah yang mereka punya power di kalangan Mekah. Dan kabilah ini bukan membela karena Rasulullah punya agama baru gitu ya, bukan karena memeluk Islam, tapi memang unsur fanatisme, kesukuan. Jadi mereka tuh dulu ta'assub gitu ya, fanatismenya terhadap kabilah itu luar biasa. Kalau kayak kita sekarang lah mungkin ada perang antar suku, karena mungkin suku satunya ada yang ngejek, terus yang lain akhirnya memicu perang. Seperti itulah. Jadi kefanatikan dalam bersuku itu membuat Rasulullah dilindungi oleh kaumnya. Sampai akhirnya mereka punya ide, ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini sebenarnya setan yang sedang menyamar. Jadi kadang setan itu berubah wujudnya jadi manusia, dan dia menyerupai, kalau di dalam kisah ini, dia menyerupai kakek-kakek tua yang kemudian tiba-tiba datang memberikan ide. Yang ide ini akhirnya diterima oleh seluruh orang-orang kafir dengan dikatakan, gimana pendapatmu kalau kemudian nanti kita bunuh Muhammad dengan sebilah pedang, terus pedangnya tadi yang ada darahnya Muhammad,
kita leletkan darahnya ke pedang setiap dari kabilah masing-masing. Kan kalau kemudian kita tunjuk satu pemuda yang kuat buat membunuh Rasulullah, pasti kabilahnya akan marah dan akan menyerang kabilah tersebut yang membunuh tersebut. Dan kita pasti kalah. Tapi kalau kalian tunjuk satu orang yang ngebunuh, tapi terus darahnya itu kita taruh di pedang, setiap dari masing-masing kabilah kita leletkan darahnya di pedang itu, sehingga ketika mereka ditanya siapa yang membunuh Muhammad, semua kabilah ini ngaku kami. Sehingga tidak mungkin bagi kabilah Bani Hashim dan Abdul Muthalib untuk kemudian membalas dendam karena sebanyak ini kabilah yang membunuh keponakannya. Nah, ini idenya disampaikan sama si setan itu tadi yang menyamar menjadi manusia. Sampai akhirnya kemudian mereka sudah berjaga-jaga hendak membunuh Rasulullah ketika mereka berjaga-jaga di depan rumahnya, dan di pagi hari saat Rasulullah akan ke masjid, mereka sudah siap menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah. Disitulah kemudian Allah menurunkan wahyunya dengan mengatakan bahwa Rasulullah kemudian akan dibunuh begini-begini gitu ya. Sampai akhirnya yang punya ide untuk menggantikan Rasulullah tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, Ali itu jasanya luar biasa, yang menggantikan Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya. Jadi ketika Rasulullah di malam itu, jadi semua orang tuh udah berkumpul di depan rumahnya Rasul, siap untuk menghunuskan pedangnya. Tapi kemudian Allah, jadi Rasulullah itu bawa pasir gitu ya, kemudian ditaburkan ke wajah mereka, dan mereka semua tertidur lelap. Sehingga Rasulullah keluar dari rumahnya dengan tidak ketahuan sama sekali. Barulah ketika mereka bangun, mereka masuk ke rumahnya Rasul, yang tidur di dalam tempat tidur dan pakai kerukup selimutnya Rasul disibak. Loh, kok bukan Rasul, kok ternyata Ali gitu ya. Ternyata Rasulullah sudah pergi. Jadi Ali itu kalau seandainya kita mungkin gak berani ya, yo nek dibuka sih gitu ya, lah nek langsung jelek nah gitu ya. Makanya Masya Allah, Ali luar biasa pengorbanannya untuk Rasulullah. Maka Ali ini anaknya siapa Bu? Anaknya siapa? Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib kok ya. Jadi Ali bin Abi Thalib, jadi anaknya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib siapanya Rasul? Pamannya. Maka pamannya Rasul ini sekaligus bapaknya Ali inilah yang menjadi backingan pertama gitu ya, saat ada apa-apa sama ponakannya. Jadi Abu Thalib tuh anaknya banyak banget, entah berapa belas, lebih dari 12 kalau tidak salah. Anaknya kecil-kecil gitu, dan kondisi keluarganya juga miskin. Tapi betapa sayangnya Abu Thalib sama Rasulullah. Sejak Muhammad kecil itu Abu Thalib lebih menyayangi Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Maka Abu Thalib itu punya anak kan Ali diantaranya. Nah, Rasulullah punya anak Fatimah. Jadi antara Fatimah, jadi posisinya Ali ponakannya Rasul. Berarti Ali sama Fatimah apa? Sepupu. Nah, ini nanti menjadi dalil bahwa sepupu bukan mahram, sehingga boleh untuk menikah dengan sepupu dan tidak terbatas. Karena banyak juga yang tanya, sepupu yang gak boleh nikah yang dari kakak laki-laki atau kakak perempuan. Loh, kakak laki sama kakak perempuan sama gitu ya. Jadi sama-sama bukan mahram. Artinya kalau misalkan kakak adik mau besanan, boleh Bu? Boleh ya. Kalau orang-orang Arab tuh banyak tuh ya yang besanan kakak adik, jadi sepupu sama sepupu dijodohin itu banyak. Jadi orang Arab itu memang nasabnya nanti muter-muter aja di situ untuk menjaga nasab sebenarnya. Makanya kalau beda nasab sok kadang agak ditentang gitu, bolehnya nasabnya yang sama. Walaupun sekarang fanatisme nasab itu sudah mulai hilang sih ya. Nah, kembali ke masalah ini. Jadi Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah yang memang saat itu masih kecil ya. Karena Ruqayyah Zainab ketika menikah usia 9 tahun. Ruqayyah ketika menikah usia 7 tahun. Ummu Kulsum menikah di usia 6 tahun. Ya, Fatimah ya unda-undi di situ. Jadi ya 7 tahun 8 tahun lah. Jadi memang di bawah 9 tahun mereka dinikahkan. Memang sudah menjadi tradisi orang-orang Arab. Nah, maka dari putri-putri Rasulullah ini kemudian anak-anak laki-lakinya meninggal dunia di usia menyusui. Salah satu hikmah besar yang akan kita ambil adalah tentang ibtalut tabani atau hak pembatalan anak angkat. Jadi Khadijah ketika melihat ya tentu ya seorang ayah itu bersedih dengan kematian anak laki-laki. Apalagi anak laki-laki itu
sebagai penerus, dan disebut orang Arab itu bagaimana dia kuat kalau punya anak laki-laki. Disebut dia itu abtar atau terputus kebaikannya kalau anaknya perempuan semua. Jadi orang Arab itu disebut aib, celah, memalukan kalau anaknya perempuan gitu ya. Maka dulu anak perempuan itu begitu lahir, idza busyira ahaduhum bil untha, kalau dikasih kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajahnya itu sampai muswaddan, menghitam, bukan lagi merah karena marah, tapi hitam. Saking marahnya begitu yang lahir anak perempuan. Dan mereka bahkan sampai mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Lahir perempuan, kubur. Itu hidup, Bu, di kuburnya. Jadi begitu dihinakannya perempuan itu sebelum datang Islam, ya. Sampai kalau ada satu keluarga suaminya meninggal, dia punya istri dan anak-anak perempuan. Istri dan anak-anak perempuan itu jadi bahan warisan. Itu dulu begitu ya. Jadi perempuan itu nggak dapat warisan, bahkan malah diwariskan. Jadi diwariskan ke siapa? Ke kerabatnya yang laki-laki itu. Jadi perempuan ki didom-dom, Bu, dulu. Nyoki nggo kowe. Kalau sudah begitu, maka mereka menjadi budak-budak wanita. Nah, jadi budak itu bisa jadi tadi atau bisa jadi dari tawanan perang. Maka ketika Rasulullah kehilangan anak laki-laki, orang-orang Arab itu semua pada ngolok-ngolok, Muhammad abtar gitu. Muhammad terputus kebaikannya, Muhammad gak punya penerus, Muhammad dia tidak punya pewaris. Maka turunlah nanti surat Al-Kautsar yang menyebutkan inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Bukan itu. Bukan Al-Kautsar, yang abtar. Inna syani'aka wal abtar, surat apa, Bu? Iya betul ya? Inna syani'aka wal abtar. Iya benar ya, Al-Kautsar ya. Iya. Disebutkan inna a'tainakal kautsar. Bahkan Rasul kemudian diberikan kabar gembira oleh Allah, Al-Kautsar. Allah berikan engkau kautsar, nikmat yang begitu banyak gitu ya. Bahkan yang disebut abtar itu bukan engkau sudah diberikan kenikmatan luar biasa banyak. Inna syani'aka huwal abtar. Yang abtar itu, yang terputus kebaikannya, tuh semua yang gak dapat hidayah Islam, yang kemudian mereka mengolok-ngolok kamu, itu semuanya abtar, bukan engkau yang disebut abtar. Tapi ya tetap sisi manusiawinya Rasulullah gitu ya, ada pasti rasa sedih. Bahkan ketika Ibrahim pun meninggal dunia, nanti turun ayat tentang sholat gerhana. Karena ketika orang-orang mengatakan, Ibrahim meninggal, kemudian ada gerhana, mereka menyangkut pautkan antara gerhana itu dengan kelahiran dan kematian seseorang. Maka nanti turunlah ayat bahwa menjelaskan sesungguhnya gerhana itu tidak terbatas pada tanda kematian atau kelahiran seseorang, tapi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka sholatlah untuk menunjukkan kebesaran Allah ini. Tapi Rasul menangis saat Ibrahim wafat. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau menangisi kepergian Ibrahim, masa engkau menangis ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, demi Allah, mata boleh menangis, tapi jangan sampai hati dan lisan mengeluarkan kalimat yang membuat Allah menjadi murka. Jadi nangis kehilangan tuh ya wajar, manusiawinya ada, tapi jangan sampai kita mengumpat takdirnya Allah gitu ya. Maka ketika Khadijah melihat bahwa Rasulullah pun pengen banget punya anak laki-laki, ketika saat itu Khadijah berhasil membeli seorang budak, karena budak tadi kayak barang ya. Membelilah seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian budak ini dihadiahkan untuk Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepada Zaid dan menjadikan Zaid ini layaknya anak kandung. Jadi yang namanya anak angkat dulu pada zaman Rasulullah benar-benar kayak anak angkat itu benar-benar kayak anak kandung. Mereka dapat warisan, ya mereka dikasih nasab, ya mereka diperlakukan ya kayak anak darah dagingnya sendiri. Tapi kemudian Zaid bin Harithah ini sampai akhirnya dibawa sama Rasulullah ke hadapan seluruh orang-orang Mekah dengan mengatakan, ketahuilah semuanya bahwa mulai hari ini aku dan Zaid saling mewarisi. Dan nama Zaid bin Harithah berubah menjadi Zaid bin Muhammad. Di situ Rasul sudah memberikan nisbah nama ke belakang nama Zaid. Dari mana Zaid ini kok bisa jadi budak? Jadi saat itu Zaid dibawa waktu masih kecil sama ibunya ke sebuah perkampungan.
Kemudian di perkampungan itu sedang ada musuh yang menyerang. Sampai akhirnya ibunya dan Zaid itu tertawan. Sampai akhirnya Zaid karena tertawan, dia dijual gitu ya. Sampailah dia menjadi budak ke tangannya Khadijah. Gitu ceritanya. Zaid bin Harisah. Karena nanti nama Zaid yang terkenal ada dua. Satu Zaid bin Thabit, satu Zaid bin Harithah. Jangan kebalik. Zaid bin Thabit itu penulis wahyunya Rasul, sedangkan Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Rasulullah. Kemudian ketika Zaid bin Harithah ini sudah mulai beranjak dewasa, Rasulullah ingin menikahkan Zaid. Dipilihkanlah seorang wanita yang kira-kira cocok dengan Zaid, yaitu sepupunya Rasulullah sendiri. Namanya adalah Zainab binti Jahsh ya. Zainab binti Jahshin. Di mana Zainab binti Jahsh ini punya keluarga yang orang-orang kaliber hebat. Ada Khalid bin Walid gitu ya, ada komando pasukan perang. Kemudian keluarganya itu orang-orang hebat, masih satu nasab dengan Rasulullah, keluarga bangsawan, janda tapi cantik, kaya raya. Pokoknya kalau nanti dari istri-istri Rasul, Aisyah mengatakan yang bisa menyaingi aku itu Zainab. Jadi hampir setara dengan Aisyah lah. Jadi Aisyah putrinya Abu Bakar, Zainab sepupunya Rasul, sama-sama cantik, sama-sama pinter, sama-sama berkelas. Singkat cerita, saya sedikit mau cerita tentang Zaid dulu. Bagaimana kemudian akhirnya Rasulullah menjodohkan antara Zaid dengan Zainab. Kira-kira Zainab nolak apa nerima? Datang Rasulullah melamar buat Zainab, buat Zaid. Kira-kira Zainab nolak apa nerima? Menolak. Kenapa? Karena merasa nggak level, gitu ya. Aku bangsawan, aku cantik, keturunanku bagus. Masa aku dinikahin sama mantan budak gitu? Ya walaupun sudah jadi anak angkatnya Rasul, tapi tetap aja kan dia mantan budak. Iya nggak sekufu lah sama aku. Ini nanti bisa kita ambil sebuah hikmah besar ya, bahwa ternyata dalam sebuah pernikahan sekufu itu penting. Sekufu itu ya selevel, sekasta, walaupun tidak kita menilai orang dari segi harta, dari segi keturunan. Tapi kalau kufunya itu tidak sama, adaptasinya akan jauh lebih susah gitu loh. Kenapa kok Rasulullah akhirnya menjadikan sekufu, itu minimal sekufu gitu ya. Walaupun mungkin bisa jadi misalkan perempuannya kaya raya, laki-lakinya mungkin biasa-biasa aja. Bisa nggak menjadi rumah tangga yang sakinah? Bisa. Tapi adaptasinya akan jauh lebih susah. Karena bisa jadi mungkin nanti yang laki-lakinya direndahkan di hadapan keluarga perempuan gitu ya. Apalagi mungkin semua keluarga perempuan tidak teredukasi agama dengan baik. Yang sama-sama solih dan solihah saja itu berat kok perjalanannya. Sekali berzaid gitu loh, anak angkatnya Rasul, kurang apa? Zainab binti Jahsh sepupunya Rasul gitu ya, solihahnya sudah gak perlu diragukan. Ternyata solih dan solihah tidak cukup juga untuk menjadi keluarga yang menuju sama-sama ke surganya Allah. Zaid dan Zainab awalnya menolak. Zainab dan yang menolak ya, karena dia merasa gak sekufu. Tapi akhirnya turun ayat yang menegur mereka dengan mengatakan, wahai maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas seorang mukmin, mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan, kok dia masih punya pilihan terhadap urusan yang lain. Langsung itu turun ayat, kamu dipilihin sama Allah dan Rasulnya kok nolak, enggak taat kamu sama Allah dan Rasulnya. Kira-kira nek turun ayat ditegur, wah gimana bu rasanya? Dan itu diabadikan loh, sampai dengan akhir hayat orang masih bisa ngebaca. Maka Zainab pun akhirnya, oh iya, aku seorang mukmin dan mukminah, oke, menerima pinangannya Zaid. Tapi walaupun gitu ya, yang menjodohkan adalah Allah dan Rasulnya, tapi sebenarnya ada hikmah besar di balik itu ya. Perjalanan mereka tidak mulus. Zainab masih merasa bahwa dalam sebuah rumah tangga aku lebih tinggi daripada engkau mantan budak, terus begitu. Sehingga Zaid terus merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Ya lama-lama suami itu bu, ya walaupun dia serendah apapun di luar sana dari segi jabatannya, di rumah dia tetap pemimpin keluarga. Tetap posisi istri itu walaupun di luar bos, di rumah ya harusnya merendah di hadapan suami. Itu kan harusnya begitu. Tapi yang namanya wanita gitu ya, karena egonya terkadang lebih besar daripada logikanya, perasaannya lebih besar.
Jadi kalau kemudian banyak kalau dari segi psikologi mengatakan ya resiko kalau menikah dengan wanita terlalu mandiri, nanti akhirnya suami jadi tidak terlalu dihargai karena dia udah tahu cari cara uang sendiri, mungkin di luar dia punya posisi yang tinggi. Tapi sebenarnya kembali kalau dia adalah wanita yang insya Allah solihah, dia bisa memposisikan setinggi dan sehebat apapun aku di luar sana, aku kembali ke rumah, aku istri. Walaupun suamiku gajinya lebih kecil dari aku harus tetap taat. Kan begitu harusnya. Tapi ya itulah ya, tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita ingin. Ketika kemudian Zaid terus merasa diperlakukan secara tidak baik oleh Zainab, Zaid kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku Zainab, dia memperlakukan aku seperti ini. Apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Itu sebenarnya udah turun ayat, Bu. Allah tuh sudah mewahyukan, ya Muhammad, ya Rasulullah, bilang kepada Zaid, ceraikan istrinya. Nanti istrinya dia akan kau nikahi. Kira-kira bapak mana sih yang tega bilang sama anaknya dewe, wes le, bojomu cerekno, engkau bojomu tak pee. Coba tega nggak kayak begitu? Itulah yang terjadi pada Rasul. Dilema loh Rasulullah. Ini yang mewahyukan Allah. Allah udah ngasih tahu, udah ceraiin aja. Nanti Zainab mau nikahi kok. Gimana opo mentolo ibaratnya, ya Allah, bapak mana yang sanggup bilang gitu. Anaknya sudah dalam keadaan susah, mengadukan dulu wes jane ora gelem dijodokne. Saiki wes gelem bareng dijodokne disia-sia. Saiki kon cerekne arep dipek dhewe. Kan pasti Zaid juga merasa sakit hati gitu kan. Maka yang dilakukan Rasulullah adalah yang keluar dalam lisannya berbeda dengan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka Rasul mengatakan, amsik alaika zaujak wattaqillaha. Sudah, pertahankan terus istrimu ya, dan bertakwalah kepada Allah. Disuruh nyeraiin malah disuruh mempertahanin gitu kan. Ya namanya ini yang ngomong seorang Rasul. Oh, aku harus bertahan. Ya udah, akhirnya beliau pulang dan akhirnya mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya. Tapi ternyata terus coba bertahan, gak bisa, udah gak kuat. Datang lagi ke Rasul, ya Rasulullah, aku sudah tidak kuat ya Rasul dengan perlakuan Zainab kepadaku. Tolong aku ya Rasul, berikan aku solusi. Barulah kemudian Rasulullah meminta, baiklah kamu selesaikan dulu, tunaikan dulu yang menjadi hajat istrimu, baru setelah itu diceraikan. Maka kemudian Zaid pun menyelesaikan tugasnya sebagai seorang suami. Setelah itu diceraikan, turunlah ayat yang menjelaskan bahwa untuk Rasulullah menikahi mantan menantunya gitu ya, Zainab binti Jahash. Sekaligus ini sebenarnya untuk mengambil sebuah hikmah besar bahwa dalam kisah Rasulullah yang seperti ini, sejak saat itulah hak anak angkat dibatalkan. Tidak ada lagi anak asuh, anak angkat yang memiliki derajat yang sama dengan anak kandung. Sehingga anak angkat sampai kapanpun orang lain. Tidak seperti anak kandung yang bisa dapat warisan gitu ya. Istri-istri atau mantan istri dari anak kandung gak boleh dinikahi sama mantan mertuanya, seperti kasus yang viral ya gitu ya. Nah itu kalau kemudian saya sedikit mau loncat deh ke kasus yang viral. Saya cukup tergelitik ketika membaca sebuah judul ya. Jadi seorang laki-laki inisialnya R itu yang kemudian ketangkep basah sedang berzina dengan mertuanya. Jadi yang itu sudah berkali-kali terjadi. Sampai akhirnya si laki-laki ini bilang, ya sudah, untuk menutupi dosa zinanya, dia siap untuk bertanggung jawab menikahi mertuanya. Saya gini, ya Allah ya Robbi gitu. Ini emang bener-bener gila ya dunia gitu ya. Ya kan kalau dalam ilmu fikih, mau sampai kapanpun mertua itu mahram, nggak boleh dinikahi meskipun antara suami istri sudah bercerai gitu ya, kecuali kalau anaknya anak angkat. Makanya tadi kenapa kok Zainab dinikahi oleh Rasulullah, karena Allah pengen untuk membatalkan anak angkat walaupun dia menantunya dewe, ya boleh dinikahi karena hakikatnya dia bukan siapa-siapa sebenarnya. Maka kemudian saat itu Rasulullah menjadi bahan omongan. Rasulullah menikahi anak kandungnya, menantunya sendiri. Rasulullah tidak tahu diri. Muhammad begini gitu ya. Turunlah kemudian ayat yang menjelaskan,
maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang laki-laki dewasa satu pun di antara kalian. Jadi anak laki-laki Rasul punya, tapi sampai dewasa enggak, karena semua meninggal di usia menyusui. Jadi salah satu hikmah di balik kematian putra-putra Rasulullah, karena Allah ingin mengambil sebuah hikmah besar. Jadi kalau saya kemudian mengambil kisah ini hikmahnya, ya Allah, kadang Allah tuh pengen ngasih kita sebuah pembelajaran, caranya gitu ya gitu. Maksudnya kayak caranya tuh kadang sulit ya, mungkin bagi kita nggak enak. Bayangin deh, untuk sebuah hukum yang diambil hikmahnya untuk seluruh manusia sampai dengan akhir hayat, ada Zaid dan Zainab yang terluka hatinya, yang awalnya menolak dijodohkan sampai akhirnya mau, sampai akhirnya cerai. Ada Rasulullah pun yang tersakiti hatinya ketika diwafatkan anak-anaknya di usia masih kecil gitu ya. Ada omongan orang-orang yang nggak bisa dibendung karena pasti akan dicemooh, tapi ternyata hikmahnya untuk kita luar biasa. Maka ketika kemudian Rasulullah berkata kepada Zaid, lamarkan Zainab untukku. Coba Bu, saya tuh kalau baca kisah ini tuh rasanya jadi Zaid piye ya Allah. Mantan istrinya yang suruh ngelamarin buat bapaknya mantan suaminya gitu ya. Maka ketika Zaid datang kepada Zainab, itu ngelihat Zainab, Zaid itu masih gitu, masih deg-degan gitu, masih ya mungkin masih ada perasaan sayangnya. Tapi dia untuk membendung perasaan itu, dia balik badannya, dia berkata kepada Zainab sambil membelakangi, sambil memunggungi dan katakan, Rasulullah memerintahkan aku kemari untuk melamarmu untuk dirinya. Coba, yang suruh ngelamarin anaknya, melamarkan untuk ayahnya gitu ya. Tapi akhirnya Zainab mengatakan, kalau memang itu yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, aku meminta petunjuk dengan sholat istikharah terlebih dahulu. Maka pernikahan Zainab dengan Rasulullah adalah pernikahan yang istimewa, karena pernikahan itu yang menjadi walinya langsung adalah Allah, yang menjadi saksi adalah para malaikat, dan perintah untuk menikahi Zainab langsung turun dari langit ketujuh. Maka pernikahan Zainab tidak selayaknya istri-istri yang lain yang walinya adalah ayah mereka gitu ya, yang dihadiri oleh kerabat. Enggak, Zainab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernikahannya langsung dari langit ketujuh. Maka pantaslah ketika Zainab pun membanggakan ini di hadapan istri-istri yang lain. Jadi kalau kita loncat lagi sedikit setelah Rasulullah nanti tinggal di Madinah, Rasul itu memiliki 9 orang istri yang tinggal dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan ketika Rasulullah masih di Mekah, satu-satunya yang menjadi istri adalah Khadijah binti Khuwailid saja. Dengan Rasul tidak pernah mempoligami dengan wanita manapun. Tapi dengan Aisyah, Rasulullah sampai 9 orang istri yang bersama. Maka 9 orang istri ini nanti terjadi menjadi 2 kubu, 2 blok, 2 circle gitu ya, bolo-bolonan. Nah, ternyata istri-istri Rasulullah pun tidak semuanya seia sekata, gap-gapan juga gitu ya. Tapi artinya kita lihat, ya itulah manusiawinya. Sesolihah apapun wanita, kalau dihadapkan dengan poligami, bu sayang mau koyo opo, yo pastilah ada rasa cemburunya, ada clash satu sama lain. Maka Aisyah itu menjadi, ya kalau boleh bahasa itunya, ketua geng lah ya. Jadi 2 kubu nih. Jadi kubu yang pertama tuh pentolannya, ketuanya tuh Aisyah. Nah, yang bisa menyamai kedudukannya Aisyah itu Zainab binti Jahash. Makanya antara Aisyah sama Zainab itu nanti ya bukan sering sih, tapi adalah perseteruan yang terjadi di antara mereka. Aisyah membanggakan diri dengan mengatakan, loh aku loh satu-satunya istri Nabi yang dinikahi saat usia perawan. Kalian semua kan janda semuanya, aku dong perawan sendiri gitu, kata Aisyah ya. Maka kemudian Zainab pun tidak mau kalah. Dia bilang, loh aku satu-satunya istri Nabi yang turun untuk menikahiku tuh langsung dari langit ketujuh loh perintahnya. Dan yang jadi saksi aku Allah. Kalian kan yang jadi wali kan orang tua kalian. Aku walinya Allah, saksinya adalah para malaikat. Jadi mereka saling membanggakan diri satu sama lain. Tapi di akhir kehidupan Rasulullah bersabda,
nanti di antara para istriku yang paling pertama menyusul aku adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Sejak saat itu istri-istrinya mulai mengukur tangannya masing-masing gitu ya, panjang-panjangan. Sampai akhirnya mereka mendapati ternyata yang duluan meninggal adalah Zainab binti Jahash. Padahal dia yang paling pendek tangannya di antara ke-9 istri-istrinya yang lain. Dari situlah mereka paham bahwa yang panjang tangannya maksudnya adalah yang gemar bersedekah. Maka Zainab binti Jahash nanti kita bahas secara detail bagaimana sirah beliau adalah seorang wanita yang punya kemampuan dari segi tangan. Jadi beliau suka prakarya gitu ya, suka menjahit, suka bikin sulam, anyaman. Maka hasil prakaryanya itu dijual, kemudian jualannya itu kemudian disedekahkan. Itulah yang membuat beliau disebut sebagai panjang tangannya karena gemar bersedekah. Namun kisah tentang Ibunda Khadijah binti Khuwailid tentu lebih menarik untuk kita ulas dibandingkan ke-9 istri-istri yang lain, karena bagaimana cintanya Rasul kepada beliau, termasuk di detik-detik kematiannya. Khadijah meninggal di usia 65 tahun ya. Tepat 3 tahun setelah proses pemboikotan, blokade yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi kondisinya dakwah sudah mulai berkembang pesat, banyak orang-orang masuk Islam, bahkan di antara pemuda-pemuda yang kuat seperti Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib, petinggi-petinggi dan kaliber-kaliber pemuda itu banyak yang masuk Islam. Maka mereka sampai, orang-orang kafir ini sampai kehabisan cara, gimana caranya biar kita ngebendung dakwahnya Muhammad. Sedangkan kalau kita mau ngebunuh itu dia dilindungi oleh kabilahnya. Bahkan salah satu orang kafir datang menemui Rasulullah. Dia dengan cara yang halus datang kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, apa sih yang kamu mau? Nu'tihi minha, kami kasih deh. Kamu mau harta, kami berikan harta yang banyak untuk kamu. Kamu pingin perempuan, cari mana yang paling cantik di antara kami akan nikahkan dengan engkau. Kamu pingin jabatan, kami kasih engkau sebagai jabatan tertinggi sehingga engkau paling punya kuasa di antara kami. Asal kamu jangan lagi berdakwah, menyebarkan agama ini." Tapi kemudian Rasulullah mengatakan nanti dalam kalimat yang sangat terkenal, "Wallahi, demi Allah, seandainya kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan agama ini, sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan itu." Nah, ini kalimat Rasul yang sangat terkenal. Maka ketika diiming-iming dengan harta, tahta, wanita, ternyata Rasul tidak bergeming. Akhirnya mereka punya ide untuk memblokade, memboikot ya, semua yang berhubungan dengan kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, dan juga orang-orang yang mendukung Rasulullah ini. Akhirnya mereka sepakat, mereka kumpul, semua orang-orang kafir dikumpulkan. Kita sepakat untuk keluarganya Muhammad dan satu kabilahnya yang mendukung dakwahnya kita asingkan. Diasingkan akhirnya di sebuah tempat namanya Syi'ab Bani Ali gitu ya. Jadi Syi'ab Ali itu sebuah padang pasir yang tandus gitu ya, yang masih ada di daerah kota Mekah, cuman agak terasing. Jadi kayak dia camp, tapi camp pengungsian, tapi susah air, jauh dari mana-mana, minim tumbuh-tumbuhan. Mereka diasingkan di sana dengan tidak boleh ada satupun orang Mekah yang berjual beli dengan mereka, dan mereka juga melarang, pokoknya setiap kali ada orang yang dari luar kota, luar Mekah datang ke Mekah untuk berjualan, tidak boleh berhubungan dengan mereka. Jadi benar-benar diboikot total gitu ya. Masya Allah, Khadijah itu sekitar 1.000 orang yang ada di penampungan itu. Hartanya Khadijah habis-habisan benar-benar di sini. Bayangin loh, beli air mahal, beli apa-apa nggak bisa. Itu selama 3 tahun proses blokade, itu benar-benar semua makanan, minuman itu dihabiskan uangnya Khadijah untuk membeli dengan harga yang sangat mahal. 1.000 orang selama 3 tahun, airnya aja udah berapa. Makanya Khadijah itu nggak terhitung bagaimana luar biasa jasanya beliau ya untuk Islam. Maka di tahun pertama anak-anak kecil mereka sudah mulai menangis, kelaparan. Bahkan saat itu Fatimah ikut dalam proses pemboikotan di usianya 9 tahun kalau tidak salah. Kemudian mereka sudah ada di Syi'ab Bani Ali ini. Setiap kali ada yang datang kepada mereka, Abu Lahab menjadi orang yang pertama ngeborong barang dagangan mereka dengan harga yang tinggi supaya mereka tidak bisa menjual kepada kaum muslimin ini. Termasuk ikut di dalamnya Abu Thalib.
Jadi Abu Thalib itu walaupun dia kafir gitu ya, tapi dia tetap membela dakwahnya Rasul, bahkan rela buat dalam kondisi lapar, dalam kondisi dia diintimidasi untuk membela ponakannya, padahal dia non muslim. Sampai akhirnya ketika orang-orang yang ada di Mekah mulai ya sebagian dari mereka kesian, wah ini kesian ini, ya udah pelan-pelan yuk kita kirimkan. Ada yang mengirimkan 1 unta, untanya digiring untuk bisa memberikan kepada mereka makanan. Di tengah jalan ketemu sama orang kafir, disita lagi barangnya, terus begitu ya. Sampai akhirnya proses berjalan, mereka cuma makan daun-daunan sampai gatal semua mulutnya karena hanya itu yang bisa mereka makan. Mereka sudah mulai lemas. Rasul tidak berhenti untuk berdoa, ya Allah berikanlah kami solusi dari masalah ini, menangkan kami ya Allah, menangkan kami. Baru nanti di tahun ketiga Allah memberikan jawaban. Maka di tahun ketiga barulah kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah bahwa perjanjian yang mereka tulis itu kan ditaruh di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu sudah ditutup sedemikian rupa, jadi kayak kertas perjanjian ditaruh jadi ditulis dulu di kertas, dimasukkan ke sebuah tempat dari kayu, tapi benar-benar tidak bisa ada hewan yang masuk ke dalamnya, dan itu ditaruh di dalam Ka'bah, dikunci, digembok, kuncinya disimpan sama mereka. Jadi mustahil ini ada yang mencuri, ini ada yang menghanguskan, karena benar-benar disimpan rapat. Di tahun ketiga kemudian Rasulullah dapat wahyu bahwa perjanjian yang ditulis oleh orang-orang kafir dimakan sama rayap. Dan yang tersisa dari semua perjanjian itu cuma tulisan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi dulu tuh walaupun orang-orang kafir memang mereka masih menggunakan kata nama Allah itu sebagai penyebutan kata Tuhan ya. Maka Abu Thalib mendengar itu, benarkah yang dikatakan kepada Muhammad? Benar, Allah telah mewahyukan. Ini nek dipikir ya Allah, Abu Thalib, wong yo jelas loh, ini ponaannya turun wahyu gitu ya, udah tahu bahwa apa yang dikatakannya benar, kok yo ora gelem mlebu Islam. Itu kadang kita mikirnya ya itulah. Makanya sampai Rasulullah kan berdoa ya untuk Abu Thalib, ya Allah ampunilah dosa Abu Thalib, karena bagaimanapun dia menjadi orang yang berjasa untuk mendukung aku. Tapi Allah kan bilang innaka latahdi man tasya. Allah tegur itu Rasul, ya Rasulullah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Wallahu yahdi man yasha. Allah aja yang pemilik hidayah. Allah itu ngasih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau hari ini ya Allah anak eko yang ngono, kok orang tuane gitu, anaknya ustaz tapi kok orang tuanya begini, innaka latahdi man tasya. Kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Rasul aja nggak bisa kok memberikan hidayah kepada pamannya. Namun doanya Rasul akhirnya dikabulkan dengan diringankan saja siksanya untuk Abu Thalib. Nggak diampuni dosa, tapi diringankan siksa. Berupa Abu Thalib bawahnya pakai sendal yang terbuat dari bara api, dipakai di bawah, otaknya mendidih, otaknya umub. Nah itu siksa yang teringan untuk Abu Thalib ya. Maka ketika Abu Thalib dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa rayap telah memakan perjanjian itu, maka kemudian Abu Thalib langsung keluar ke hadapan Ka'bah berseru kepada orang-orang Quraisy gitu ya, dengan mengatakan, wahai seluruh kaum Quraisy, bahwa ketahuilah perjanjian yang kalian tulis di dalam Ka'bah hakikatnya sudah Allah hancurkan dengan dimakan rayap. Nggak mungkin, mereka bilang nggak mungkin lah, orang itu tersimpan rapat, orang itu kita simpan ini. Sampai akhirnya, baik kalau kamu tidak percaya, gini aja, kita punya penawaran. Kalau memang perjanjian itu kalian buka dan dimakan rayap, yang tersisa hanya kalimat Bismika Allahumma, maka lepaskan kami. Tapi kalau ternyata apa yang kami katakan bohong, maka akan kami serahkan Muhammad kepada kalian dalam keadaan hidup. Terserah kalian mau apakan, kalian akan bunuh dia, kalian akan lakukan apapun kepada Muhammad, silahkan. Maka mereka sepakat, oh iya, oke, sepakat gitu kan, karena nggak mungkin itu dimakan rayap. Akhirnya disaksikan oleh seluruh penduduk Mekah, kemudian dibuka Ka'bahnya, kemudian ditarik kayak kayu yang selama ini ada surat perjanjian itu di dalamnya, dibuka zeret gitu ya, ternyata abis semuanya dimakan rayap, tidak tersisa, bener-bener cuma tersisa Bismika Allahumma.
Dari situlah kemudian Abu Thalib bersama dengan beberapa pemuda mengatakan, ya terlaknatlah kalian yang membawa perjanjian ini. Maka sesuai dengan kesepakatan, mereka akhirnya semuanya dibebaskan setelah 3 tahun masa pemboikotan. Di masa itulah usia Khadijah sudah 65 tahun dan Abu Thalib sudah 82 tahun. Sudah gak kuat karena fisiknya ketika diboikot itu cuma makan seadanya gitu ya. Bahkan seringkali mereka menahan lapar. Akhirnya Abu Thalib meninggal dunia di tahun itu. Dan disusul kemudian Khadijah, tepat jaraknya 1 bulan 5 hari. Jadi Abu Thalib meninggal menyisakan kesedihan di hati Rasulullah. Disusul setelahnya 1 bulan lewat 5 hari Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun. Ya, jadi peristiwa itulah, tahun itulah yang disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena betul-betul pendukung pembelanya Rasulullah wafat dalam waktu yang bersamaan. Yang selama ini membela dari dalam dari luar gitu ya, dengan hartanya dibela mati-matian oleh pamannya, dua-duanya Allah wafatkan dalam waktu yang bersamaan. Maka sejak saat itulah kemudian dakwah Rasulullah makin terdesak sampai kemudian Rasulullah diusir dari Mekah. Itu peristiwa setelah Amul Huzni. Jadi setelah Amul Huzni Rasulullah sudah terdesak dari Mekah. Ya Allah, kita mau lari kemana ya Allah? Ke Taif, yang saya pernah kisahkan ke Taif. Rasulullah ke Taif, ternyata dilempari batu di sana. Mau hijrah malah dilempari batu, nggak kuat sudah ke Taif. Pulang lagi ke Mekah, sudah terdesak. Itu sudah orang-orang mau membunuh Rasulullah. Lari aja dulu, lari dari kejaran orang kafir. Maka bersembunyilah nanti di gua yang disebut gua Thur gitu ya, bersama dengan Abu Bakar. Itu masih bingung, ya Allah, ini mau lari kemana ya Allah? Kita mau ke Habasyah terlalu jauh, ke Afrika, Ethiopia. Dari Mekah jaraknya jauh. Orang harus melewati Laut Merah gitu kan. Naik apa ke sana ya Allah, ini kita mau lari kemana? Habasyah terlalu jauh. Kami ke Taif, itu kami dilempari batu. Tunjukkan kami harus ke kota mana ya Allah. Di detik-detik saat Rasul memasrahkan betul-betul hatinya, ini loh Bu, yang bisa kita ambil hikmah. Maka kadang Allah itu baru ngasih kita jalan keluar kalau kita benar-benar pasrah, nol. Tapi kalau dalam pikiran kita masih kok gampang lah, nyari jalan isorene gitu ya, itu kadang Allah belum memberikan pertolongannya. Tapi kalau saat mentok, ya Allah, ini kalau bukan karena Engkau, kita nggak bisa ini cari jalan keluar. Di situ kadang Allah baru nurunkan pertolongannya. Jadi solusi-solusi yang ada dalam kehidupan kita, kenapa juga belum Allah hadirkan? Mungkin kita masih mikir ini itu. Kita belum benar-benar pasrah sama Allah. Pasrah aja dulu sama Allah. Maka ketika Rasul di detik-detik diusir sama kaumnya, barulah Allah bukakan jalan untuk Rasulullah pergi ke Madinah, yang ternyata di sana dibukakan jalannya oleh salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Nah, jadi kenapa Rasul bisa hijrah ke Madinah? Ada salah seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair yang membukakan dakwahnya Rasulullah. Sampai hampir seluruh kota Madinah masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Nah, ini Mus'ab bin Umair menjadi salah satu ikon pemuda yang jarang kita temui hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang sedikit saya kisahkan bagaimana kisahnya Mus'ab bin Umair. Kalau kemudian ibu nanti pergi umroh ataupun pergi haji, kemudian di Madinah, kemudian biasanya city tour ke syuhada Uhud gitu ya. Ada satu pekuburan yang di situ ada 70 orang yang mati syahid di pekuburan Uhud itu. Kemudian yang lain tanah lapang, tapi hanya ada 3 di situ yang dia benar-benar bentuknya kayak kuburan 3 di tengah. Itu siapa? 1 Mus'ab bin Umair, 2 Hamzah bin Abdul Muthalib, 3 Abdullah bin Rawahah. Jadi Mus'ab bin Umair yang membukakan jalan Rasulullah ke Madinah. Bagaimana kisahnya insya Allah nanti saya ceritakan. Tapi dengan Mus'ab bin Umair membukakan jalan dakwah itu sampai Rasulullah diterima dengan baik di Madinah. Dan nanti diantaranya Rasulullah itu mempersaudarakan antara orang muhajirin sama orang ansor. Jadi Rasul tuh ngiket saudara, oh ini orang muhajirin, orang yang hijrah, ini orang ansor, orang Madinah yang menolong. Kamu tak persaudarakan dengan ini, sehingga nanti ada apapun yang terjadi pada saudaramu ini, dia kelaparan, dia bersedih, dia gak ada di masjid, dia ada sesuatu, kalian berdua harus saling ngejaga, harus saling tahu. Itu Masya Allah,
persaudaraan yang dipersaudarakan sama Rasulullah tuh erat banget. Contoh seperti orang-orang Ansor ketika mendapati orang Muhajirin berhijrah gitu ya. Mereka bilang orang Ansor ini, wahai saudaraku, engkau di Mekah meninggalkan istri-istrimu, engkau meninggalkan anak-anakmu, engkau meninggalkan pekerjaanmu. Coba kau lihat, ini kiosku yang ada di pasar. Kamu pilih yang mana? Nih buat kamu, satu. Buat kamu berusaha di sini. Ini aku punya 4 orang istri. Mana menurut kamu yang paling cantik? Aku ceraikan dan aku nikahkan dengan engkau. Sampai seperti itu, Bu, persaudaraan antara orang Muhajirin dan Ansar ya. Nah, ini kisah bagaimana tentang Ibunda Khadijah binti Khuwailid, sampai dengan nanti kita lihat bagaimana putri-putri beliau ya. Kalau kita sekarang kok hanya melihat Ahlul Bait itu dari keturunannya Ali dan juga Fatimah gitu ya. Keturunannya yang lain kemana? Dari Zainab. Zainab punya anak, namanya adalah Umamah. Jadi Umamah itu anak cucu pertamanya Rasulullah, perempuan, dan menjadi cucu kesayangannya Rasul ya. Lahir dari Zainab dan juga Abul As. Namun nanti keduanya meninggal pada saat peristiwa Fathu Makkah. Jadi bisa dipastikan memang anak-anaknya Rasulullah itu terputus keturunannya kecuali dari Fatimah dan juga Ali bin Abi Thalib, dari jalur Hasan dan juga Husain ya. Itu mungkin ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan bisa difahami bagaimana sirah dari Ibunda Khadijah. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang masih berlanjut tentang putri-putri beliau, atau mungkin masuk ke dalam pembahasan istri beliau setelah Khadijah meninggal, siapakah yang menjadi istri Rasulullah. Karena ketika Khadijah meninggal, anak-anaknya tuh masih kecil-kecil ya. Fatimah tuh yang masih 11 tahun gitu. Siapakah yang akan mengurusi anak-anaknya sepeninggal Khadijah? Insya Allah di pembahasan sirah sahabiyah di Kamis pekan ketiga bulan depan berlanjut. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar kembali dan meneladani kisah para istri-istri Nabi dan juga para sahabat-sahabat wanita, sehingga kita nanti bisa insya Allah berkumpul bersama di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.